Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang barangkali baru menerima email ya dari jurusan ya terkait dengan email institusi. Mudah-mudahan tutorial ini akan memudahkan adik-adik sekalian di dalam menggunakan email institusi ini dan layanan Microsoft 365 yang mana Universitas Andalas sudah berlangganan. Tutorial ini juga barangkali berguna bagi Bapak Ibu dosen yang belum terbiasa menggunakan email institusi ini. Baik, jadi seperti yang sudah disinggung pada judul ini bahwa email kita itu menggunakan layanan Microsoft 365 atau dahulunya bernama Microsoft Office 365. Di dalam layanan ini terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Mulai dari email sendiri, kemudian ada OneDrive, kemudian ada aplikasi-aplikasi Office ya, dan salah satunya adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah aplikasi untuk meeting online atau pertemuan online, di mana untuk tahun 2020 kegiatan bakti Universitas Andalas kemungkinan akan menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini. Selain untuk bakti, Microsoft Teams juga bisa kita gunakan atau banyak digunakan oleh dosen untuk kegiatan perkuliahan dan juga pertemuan-pertemuan online lainnya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan tutorial ini akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana menggunakan atau mengaktifkan daripada aplikasi atau layanan yang ada di Microsoft Teams, Microsoft Office 365 atau Microsoft 365. Baik, sekarang kita mulai saja. Kita masuk. Oke. Untuk bisa memulai tentu kita harus login ya ke Microsoft 365 atau Office 365 ya. Kita bisa memulainya dari website Universitas Andalas. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mulai dari website Universitas Andalas. Pada bagian bawah di sini ya, di bagian link ini ada webmail baru Office 365. Maka tinggal diklik, maka kita akan dibawa kepada link di mana kita bisa sign in atau login. Atau kalau website Unannya misalnya susah diakses, maka bisa juga di googling saja Outlook 365. Ya, kita googling Outlook 365, maka kita klik Office 365. Nah, ini juga bisa ya kita gunakan. Nanti kita bisa klik sign in atau switch to a different account jika kita sudah pernah login dengan email lain gitu ya. Baik, sekarang kita mulai saja dari link ini karena ini luaran dari website Universitas Andalas. Oke. Saya tadi pilih gunakan akun lain, kebetulan saya sudah pernah login dengan email Unan. Sekarang kan ingin coba email yang baru nih, berarti gunakan akun lain. Oke, saya coba menggunakan salah satu akun mahasiswa yang barusan dibuat yang akan dikirim kepada mereka, yaitu akun Khairul ya. Di sini ada NIM mahasiswa atau BP mahasiswa, kemudian ini nama mahasiswa, kemudian ini status dia adalah student ya. Oke, kalau dosen nanti di sini keluarnya fakultas, misalnya MIPA, Sains, SCI ya, seperti email saya SCI. Lalu di sini nama ya. Oke, ini untuk mahasiswa, kita klik next saja. Lalu masukkan password yang sudah dikirim ke email Anda. Ya. Email yang digunakan untuk mengirim email ini adalah email yang Anda gunakan untuk registrasi. Jadi, cek email yang digunakan untuk registrasi. Pastikan Anda sudah cek betul apakah email yang dikirim oleh jurusan sudah masuk atau tidak. Ya. Kalau tidak masuk, coba dicek lagi ke spam ya. Bisa jadi dia masuk ke spam. Kalau memang tidak masuk lagi, bisa dikontak jurusannya atau juga bisa dikontak ke email yang ada saya sampaikan tadi di awal pemaparan saya, ya. Atau ke helpdesk yang juga ada ya di website LPTIK Universitas Andalas juga bisa. Baik, kita masuk saja. Ini password pertama dan harus diganti ketika login pertama kali. Ini contohnya ya, jadi minta diganti passwordnya. Ini saya tidak akan lakukan, ya biar nanti Khairul yang ganti. Kita akan kirim password default sama dengan mahasiswa lain. Jadi setelah nanti login, Khairul
mengisi data-data lain yang diperlukan ya, jika itu ada, maka itu next saja, lanjut saja gitu ya. Ya, paling nanti diminta nomor HP untuk security misalnya gitu ya. Baik, ya, sekarang kita gunakan email saya saja untuk melihat isinya. Oke. Oke ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam Office 365. Oke, di sini kita bisa melihat nih di sudut kiri ya. Di sini ada tanda kotak-kotak titik-titik itu. Klik di situ kita bisa melihat seluruh aplikasi yang bisa kita pilih. Kalau kita ingin menggunakan email ya Outlook di sini, klik Outlook-nya, maka kita bisa menggunakan email dengan jalan biasa ya. Kita bisa menggunakan email dengan jalan atau cara biasa seperti kita menggunakan email-email yang lain ya. Bisa kirim email ya kepada siapa itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang sering juga digunakan di sini salah satunya adalah Microsoft Teams. Tadi saya sudah sebutkan, terutama untuk mahasiswa bakti nanti ya, tahun 2020 ini kita akan menggunakan kemungkinan adalah Microsoft Teams. Di sini ada pilihan nih, apakah menggunakan aplikasi Windows? Kalau iya ya di-download, kalau tidak ya gunakan saja aplikasi web. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi web sebagai gantinya. Oke, sudah masuk ke dalam Microsoft Teams. Maka kita bisa melihat di sini meeting-meeting di mana kita diundang, ya gitu ya. Meeting-meeting di mana nama kita ada di dalam, gitu ya. Jadi email kita sudah didaftarkan sebagai peserta meeting nih, ya sudah ada di sini, ya. Oke ya. Misalnya saya klik nih sidang TA fisika. Nah, kalau misalnya meetingnya sedang aktif dan kita ada sebagai member, maka nanti kita tinggal klik nih gabung di sini kan, tinggal klik gabung, maka kita akan tergabung ke dalam meeting ya, seperti aplikasi-aplikasi yang lain seperti Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa membuat meeting sendiri, jadi tinggal diklik timnya, tim yang di kiri tadi. Di sini ada nih buat tim, nama timnya apa, rapat AA misalnya itu, deskripsinya, lalu next saja. Ya, seluruh mahasiswa dan dosen yang memiliki email Universitas Andalas maka datanya pasti sudah ada di dalam database-nya. Contoh Khairul tadi, langsung kan muncul nama Khairul nih. Tinggal diklik nih. Lalu kalau saya klik tambah, maka Khairul sudah masuk ke dalam meeting rapat AA ini. Dan mahasiswa yang juga menggunakan email yang lain seperti email Gmail bisa juga, ya. Misalnya mahasiswa yang membuat akun Microsoft Teams menggunakan Gmail, misalnya Lutfia. Oke, ini contoh ya. Lutfia Habiza 24 misalnya. Ini kalau saya klik, udah bisa gitu. Oke ya. Tinggal klik tambah dan next, maka jadilah sebuah sebuah meeting online ya di Microsoft Teams ini. Ya, sesuai dengan jadwal yang tentu kita isikan ya, tentang sesuai jadwal yang kita isikan. Oke ya, ini saya stop saja. Setelah ini kita buat, maka akan masuk notifikasi ke dalam email kita bahwa kita diundang untuk menghadiri rapat pada jam yang sudah disebutkan. Tuh, ya. Ini contohnya ke email ya, klik di bintang di sudut lagi, masuk ke Outlook, maka akan masuk notifikasi seperti ini. Nah, di sini saya diundang menghadiri ujian sidang TA atas nama Rahmi. Nah, ini ya, jam 7.30 sampai 9.30 nih, kemarin ya. Jadi ada notifikasinya ya, ada notifikasi masuk ke email kita. Jadi begitu penggunaannya, mudah sekali sebetulnya. Mungkin karena belum terbiasa, sebagian kita merasa ini kurang praktis ya dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Sebetulnya sama saja. Baik, demikian barangkali penjelasannya, mudah-mudahan bisa memudahkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat email. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.